Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online di Indonesia pada periode Januari hingga Juni semester 1 2026 mencapai 86,82 triliun rupiah dengan 467,32 juta transaksi. Angka ini dipicu oleh tren transaksi bernominal kecil yang semakin sering serta lonjakan aktivitas saat momen seperti Piala Dunia 2026. Angka-angka ini menunjukkan dua hal. Di satu sisi, sistem deteksi dan pelaporan transaksi keuangan semakin kuat. Di sisi lain, jaringan judi online juga terus beradaptasi dengan memecah transaksi ke dalam nominal yang relatif lebih kecil dan frekuensi yang lebih tinggi. PPATK juga menemukan dominasi kris dalam deposit judi online. Sepanjang semester 1 2026, deposit melalui kris mencapai 12,36 triliun rupiah atau 56,04% dari total nominal deposito dalam 198,77 juta transaksi. Dari sisi frekuensi, kris mencakup 87,66% dari seluruh transaksi deposit. Adapun rekening bank dan dompet elektronik mencapai deposit sebesar 9,69 triliun rupiah dalam 27,99 juta transaksi. Dominasi kris tersebut tidak boleh dimaknai bahwa kris merupakan instrumen yang bermasalah atau perlu dihindari. Kris adalah sarana pembayaran yang sah dan memiliki peran penting dalam mendukung transaksi digital serta kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM. Persoalannya terletak pada penyalahgunaan merchant, identitas, dan tujuan transaksi oleh jaringan judi online. Beragam taktik industri judul merambah ke lini kehidupan masyarakat. Pada Juli lalu, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan 2 rumah di Jakarta, Purwakarta Jawa Barat, serta Bondowoso, Jawa Timur. Penggerebekan tersebut digelar setelah sebelumnya petugas menemukan adanya laporan terkait aktivitas judi online jaringan internasional dengan modus aplikasi game. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jakarta, Purwakarta, serta Bondowoso tersebut, pada 8 dan 9 Juli, petugas mengamankan 11 dari 12 pelaku. Di mana ke-11 pelaku ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari direktur, komisaris, leader agensi, hingga monitoring audit. Modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Dez Live yang di dalamnya terdapat sejumlah aplikasi yang lain. Pada masing-masing aplikasi tersebut berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita uang tunai 2,2 miliar rupiah, sejumlah kendaraan dan jam tangan mewah, 11 keping emas batangan seberat 254 gram, serta sejumlah ponsel dan perangkat elektronik lainnya. Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up. Kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta penarikan hasil kemenangan melalui host live dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online. Dari Purwakarta kita masih melakukan pengejaran terhadap ownernya yang sempat melarikan diri ke negara Vietnam. Untuk daerah Bondowoso, kami mengamankan dua orang pelaku yang merupakan satu warga negara asing berasal dari China dan satu istrinya warga negara Indonesia. Adapun peran yang warga negara asing ini merupakan yang membawa atau membuat aplikasi itu. Dampak judi online pun tak main-main. Kecanduan berujung pada tindakan kriminal pun tak terelakkan. Salah satunya adalah AH yang ditangkap anggota unit reskrim Polsek Garut Kota, Garut, Jawa Barat usai nekat membobol rumah tetangga kampung untuk mencuri harta benda korban. Tersangka masuk melalui genting serta menjebol atap dan plafon rumah. AH menggasak 2 buah ponsel dan uang tunai 10 juta rupiah. Ironinya, aksi pencurian dilakukan saat korban berada dalam rumah.
Usai mencuri, tersangka mengunci rumah korban dari luar hingga korban terjebak. Aksi nekatnya ini untuk memenuhi nafsunya bermain judi online. 4 pagi ada pencurian dari Hotel itu. Yang mana dari itu pencurian itu dia masuk dari atap rumah, jempol dan mengambil 2 buah handphone, terus uang 10 juta. Hingga Agustus 2026, Kementerian Sosial menemukan lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat terindikasi melakukan transaksi judi online. Data itu diperoleh dari PPATK dan kini masih ditelusuri lebih lanjut. Mensos menilai jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2025. Syaifullah Yusuf juga menekankan jika terbukti menyalahgunakan bantuan sosial, pemerintah akan menghentikan penyaluran dan mengalihkannya kepada penerima yang lebih berhak. 1 juta lebih, 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online berdasarkan data yang kami terima dari PPATK. Hari-hari ini kita sedang menelusuri, mendalami, dan ini lebih tinggi dibanding tahun 2025 yang lalu yang jumlahnya mencapai hampir 600.000. Judi online tidak hanya merusak otak dan mental, namun juga merusak keuangan hingga berujung pada keretakan rumah tangga, bahkan merugikan negara. Permainan ini diatur oleh algoritma bandar sehingga kemenangan awal hanyalah jebakan untuk menguras uang pemain. Sejatinya menang dalam judi online adalah dengan menghindari dan juga berhenti. Tim Liputan CNN Indonesia.